Berlatar kejadian di era Perang Salib, seorang pemuda dengan tubuh yang penuh luka terlihat berlari menyelamatkan diri dari sesuatu yang terus aja mengikutinya dari arah belakang. Sementara itu di lokasi yang lain, seorang kesatria pemberani yang bernama Thomas dikirim ke sebuah lokasi untuk mengunjungi sebuah camp bersama dengan anak buahnya. Yang kemudian dari sana mereka lalu disambut oleh seorang pendeta yang bernama Joseph. Kehadiran Thomas di sini adalah untuk membantu melakukan perburuan terhadap seekor makhluk yang dianggap sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan saking sulit dan misteriusnya, pihak Ordo sengaja memerintahkan Thomas ke sini demi memprioritaskan lokasi perburuan ini ketimbang lokasi-lokasi yang lain, seperti contohnya berburu naga ataupun berburu penyihir. Nah, dari sana, Thomas lalu diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Shahid, yang sebenarnya dia ini adalah pihak musuh kalau di dalam peperangan. Thomas awalnya bingung, ngapain gitu kan pihak musuh ada di sini. Namun Joseph lalu menjelaskan kalau kehadiran Shahid di tempat ini adalah untuk membantu Thomas melakukan perburuan, di mana hal itu juga sudah disetujui oleh pihak pusat. Sempat terjadi ketegangan ketika Thomas menolak kehadirannya Shahid, dikarenakan rasa ketidakpercayaannya. Thomas bahkan menganggap kalau perburuan ini bisa aja sengaja direkayasa oleh Shahid. Namun Shahid kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan makhluk yang akan mereka buru. Menurut Shahid, makhluk itu tidak memandang siapapun lawannya, karena sejauh yang diketahuinya, makhluk itu telah membunuh banyak umat Muslim dan juga Kristen selama perburuan terjadi. Meskipun pada kenyataannya Thomas tetap nggak suka nih dengan kehadiran Shahid, tapi karena ini adalah perintah, maka Thomas bersama dengan semua anak buahnya dengan terpaksa harus berburu bersama dengan Shahid. Begitu sampai di lokasi, salah seorang anak buah Thomas yang bernama Freya menyarankan mereka semua untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sini Shahid sempat ditanya, apakah dirinya pernah melihat makhluk yang akan mereka buru. Shahid menjawab, ya, dia memang pernah melihatnya pada saat memburunya di Yerusalem. Namun Shahid tidak mengetahui bagaimana cara untuk membunuhnya. Shahid hanya mengetahui kalau setelah membunuh semua anak buahnya, makhluk itu tiba-tiba aja berhenti melakukan aktivitas perburuannya. Yang menurut Shahid, kemungkinan makhluk itu sudah tidak merasa lapar lagi. Shahid juga menjelaskan bahwa makhluk yang akan mereka buru bukanlah makhluk biasa. Karena itu di sini dia dengan sukarela akan membantu para ksatria Templar ini demi membalaskan kematian teman-temannya. Dari sana, mereka lalu mulai memasuki hutan. Nah, karena menemukan ada 2 jalur yang harus diperiksa, Thomas kemudian membagi timnya menjadi 2. Freya bersama dengan Shahid dan juga anak buahnya Thomas yang bernama Geoffrey akan memeriksa area barat. Sementara Thomas dan 2 anak buahnya yang bernama Richard dan Damien bakal melewati area utara. Selama pencarian, Thomas dan yang lainnya sempat menemukan mayat dari beberapa prajurit Templar yang terlihat digantung dan dikuliti. Yang mana pemandangan ini membuat Thomas berpikir kalau sepertinya sosok yang mereka buru bukanlah makhluk biasa. Di lain sisi, Freya yang memimpin kelompok lainnya merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan jalur yang mereka lewati. Dan benar aja, nggak lama setelahnya, seekor makhluk tak kasat mata tiba-tiba muncul di belakang Geoffrey. It led us here. Thomas yang mendengar teriakannya Shahid lalu bergegas menghampiri teman-temannya itu. Freya yang melihat makhluk itu kabur kemudian memutuskan untuk mengejarnya. Meskipun dia sendiri sebenarnya nggak tahu perihal makhluk apa yang akan dia hadapi. Tanpa rasa takut, Freya menggunakan instingnya untuk mendeteksi sosok yang telah membunuh temannya itu. Tapi sayangnya, begitu Thomas bersama dengan yang lainnya berhasil menyusul, mereka hanya menemukan tubuh Freya yang tergeletak tanpa kepala. Kejadian ini seketika membuat semua orang menjadi bingung. Apalagi makhluk itu hanya mengambil bagian dari kepala korbannya. Di sini, Shahid lalu mengatakan kalau sepertinya makhluk itu sengaja mengambil kepala Freya sebagai bentuk hadiah atas pembunuhan yang telah dilakukannya.
Shahid tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya, karena menurutnya makhluk itu seperti tidak terlihat dengan jelas. Nah, rasa takut dengan cepat menghampiri anak buah Thomas. Namun meskipun begitu, Thomas berusaha mengingatkan kembali tujuan mereka berada di sini. Dari sana, Thomas lalu memerintahkan Richard dan Damien untuk memeriksa ke arah yang berbeda, sementara dia akan bergerak bersama dengan Shahid. Gak lama setelahnya, Richard dan Damien tiba-tiba diserang, di mana sekarang makhluk itu berani menampakkan dirinya di hadapan mereka. Dalam kejadian itu, Richard harus tewas setelah kepalanya dihancurkan oleh senjata berteknologi tinggi. Sementara Damien yang sempat melakukan perlawanan hanya bisa pasrah ketika makhluk itu mencabut tulang belakangnya. Thomas yang tiba di lokasi tidak mempercayai apa yang baru aja dilihatnya, di mana semua teman-temannya telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Meskipun begitu, Thomas ini tetap tidak mau untuk pergi dari sini, karena jika mereka pergi, maka kematian teman-temannya akan menjadi sia-sia. Mendengar hal itu, Shahid tidak sependapat. Baginya itu sama saja dengan bunuh diri, apalagi jika harus mengalami kematian seperti itu. No. Not like men. Shahid, come back! Malam harinya, berbekal perlengkapan sisa dari pasukan Templar, Thomas mempersenjatai dirinya untuk menghadapi makhluk yang telah membunuh semua teman-temannya. Dengan penuh rasa percaya diri, Thomas membuat keributan untuk memberitahukan kalau dia sudah siap di medan pertempuran. Sementara itu, si makhluk misterius yang mendengarnya dari kejauhan kemudian mengetahuinya, di mana dari sana makhluk itu lalu pergi dan berhadapan dengan Thomas. Meskipun sempat berhasil menusukkan pedangnya, namun Thomas tetap tidak bisa menjatuhkan makhluk itu, yang ternyata dia memiliki skill bertarung yang cukup bagus. Di tengah kondisi yang babak belur, rupanya Shahid muncul tepat di belakang makhluk itu, sambil menodongkan pedangnya dan meminta supaya melepaskan Thomas. Sadar kalau dirinya nggak punya pilihan, makhluk itu pun setuju untuk melepaskan Thomas. Nah, setelah selamat, Thomas bersama dengan Shahid lalu menyaksikan bagaimana sosok misterius itu pergi dan mengambil helm kesatria Thomas sebagai piala yang kemudian meninggalkan tempat mereka menggunakan pesawat luar angkasa. Thomas dan Shahid adalah satu-satunya yang selamat dari pertemuan mereka dengan makhluk yang kemudian dikenal dengan nama Predator, seekor pemburu luar angkasa yang diyakini oleh mereka berdua kalau makhluk itu cepat atau lambat akan kembali lagi. Itulah tadi alur cerita dari sebuah film pendek yang berjudul Predator Dark Ages. Ini adalah film buatan penggemar berdasarkan franchise Predator dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan film-film Predator yang ada di box office. Dengan budget yang minim, film ini sebenarnya cukup sukses di kalangan para penggemar. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya ulasan positif yang diberikan, meskipun nggak menutup fakta bahwa ada banyak banget kekurangan dari segi plotnya, serta adaptasi untuk karakter Predator itu sendiri. Tapi untuk film pendek berbudget minim, menurut gua film ini masih bagus banget. Kalau gitu, sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!